Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para thalabul ilmi yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di majlis, yaitu majlis ilmu, yang insyaallah taala kita mempelajari hal-hal yang menghalangi seorang dari ilmu tersebut. Dan ini merupakan pembahasan yang seharusnya diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Siapapun dia yang ingin mempelajari ilmu agama, yang dia ingin sampai kepada tujuan dari ilmu tersebut, ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingin ilmu itu berkah bagi dirinya sehingga bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhiratnya, maka dia harus memperhatikan hal-hal yang bisa menghalangi dia dari ilmu tersebut, agar dia menjauhi perkara-perkara yang akan menghalanginya dari ilmu. Karena apabila seorang dia melakukan penghalang-penghalang ilmu ini, maka dia tidak akan sampai kepada apa yang dia tuju dari ilmu. Waktunya akan habis, terbuang sia-sia, usianya pun akan menjadi usia yang tidak bermanfaat. Dan demikian juga apa yang dia keluarkan untuk menuntut ilmu syar'i tersebut tidaklah memiliki nilai apapun, kecuali hanya sedikit sekali. Maka seorang penuntut ilmu wajib dia memperhatikan apa-apa saja penghalang-penghalang ilmu tersebut, sehingga dia bisa menjauhkan dirinya dari penghalang-penghalang itu. Dan kemarin kita sudah bahas penghalang-penghalang ilmu, mulai dari niat yang rusak, tidak mau beramal, ujub, sombong, kemudian al-ghurur, tertipu dengan diri sendiri, merasa diri adalah orang yang paling pintar, tidak mau mendengar nasihat atau masukan atau belajar kepada para ulama. Dan demikian juga terburu-buru di dalam memetik hasil, dan juga lemahnya semangat di dalam menuntut ilmu.
Ini diantara perkara-perkara yang menjauhkan seorang dari ilmu itu. Isti'jalul thimar atau isti'jalus thamar, terburu-buru mengambil atau memetik buah, seolah-olah dia belajar 1 hari 2 hari jadi ulama, atau 1 tahun 2 tahun sudah menjadi mufti, merasa dirinya sudah pintar daripada yang lain, merasa sudah cukup ilmu yang dia dapatkan untuk menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan penghalang dari ilmu tersebut. Sebagaimana rendahnya semangat di dalam menuntut ilmu, ini juga penghalang dari ilmu itu. Oleh sebab itu para ulama mewanti-wanti seorang penuntut ilmu untuk tidak melazimi sifat seperti ini di dalam dirinya. Harusnya dia membuang jauh-jauh sifat ini darinya, agar dia bisa memetik buah dari ilmu tersebut, dan dia pun bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari ilmu. Dan hari ini kita akan jelaskan di antara penghalang ilmu, yaitu yang ke-9 dan ke-10, di antara yang sudah kita jelaskan, yaitu sifat at-taswif dan juga at-tamanni. Sifat at-taswif itu menunda-nunda amalan. Adapun sifat tamanni adalah panjang angan-angan. Dua sifat ini menjadi penghalang bagi para penuntut ilmu ketika dia mempelajari ilmu, ketika dia ingin belajar apapun yang dia pelajari, apalagi yang berkaitan dengan ilmu agama. Sifat menunda-nunda atau disebut dengan taswif, takhir wal mudafa'ah. Dia menunda-nunda amalan, dia mengakhirkan amalan yang harusnya hari ini bisa dia kerjakan, yang harusnya hari ini bisa dia amalkan, yang harusnya hari ini bisa dia menghafal, tapi dia tidak lakukan. Dia menunggu-nunggu, mungkin 1 hari lagi, atau 1 minggu lagi, atau 1 tahun lagi, atau 1 bulan lagi. Dia mengakhirkan amalan-amalan tersebut, menunda-nunda apa yang bisa dia lakukan. Maka at-taswif ini, menunda-nunda amalan atau mengakhirkan amalan ini, juga disebut oleh para ulama ini bagian dari angan-angan. Orang yang panjang angan-angannya, saya besok akan menghafal, saya besok akan menulis, saya besok akan seperti ini dan seperti besok. Padahal hari ini hidup, hari ini dia bisa baca Quran, hari ini dia bisa menghafal, hari ini dia bisa belajar, duduk untuk mendapatkan faedah-faedah. Tapi dia tidak lakukan, tapi dia tunggu, besoklah, nantilah. Akhirnya apa? Akhirnya tidak ada satupun yang dia dapatkan. Yang dia dapatkan hanyalah angan-angan, panjang angan-angan. Maka dengan panjangnya angan-angan ini, tidak akan mungkin seorang dia bisa mendapatkan ilmu. Maka dijelaskan, wa kana sawfu lil fityani qutan ta'isu bihi wa hanni'atir ruqub. Seorang penyair mengatakan, adapun sauf, itu saufa, esok hari mengakhirkan amalan bagi para pemuda tersebut adalah sesuatu yang mereka anggap itu adalah kekuatan. Ta'isu bihi, yang banyak dia hidup dengannya, para pemuda tersebut. Wa hanni'atir ruqub, dan dia pun merasa tenang hidup dengannya. Dia merasa umurnya masih panjang, waktunya masih ada. Dia merasa besok dia akan bisa menuntut ilmu.
Dia merasa besok dia akan bisa hidup duduk di majelis-majelis seperti ini. Itu angan-angannya. Akan tapi perlu antum ketahui, siapa yang menjamin hari esok sama dengan hari sekarang? Karena dia masih ghaib. Bisa jadi seorang tidak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa belajar. Bisa jadi besok dia diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi besok dia dibisukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi besok dia mendapatkan kecelakaan yang tidak bisa lagi menghafal. Bisa jadi besok dia akan mendapatkan berbagai macam kekurangan. Mungkin orang tuanya yang jatuh miskin atau sakit, dia tidak bisa menuntut ilmu, tidak ada biaya dan lainnya. Siapa yang menjamin hidup antum besok? Tidak ada jaminan. Maka orang-orang yang menunda-nunda amalan, menunda-nunda apa yang dia bisa lakukan hari ini, itu orang paling merugi. Orang yang paling merugi. Harusnya seorang muslim tidak berlalu satu hari darinya kecuali bertambah faedah-faedah ilmunya, bertambah faedah hafalannya, bertambah faedah ilmunya. Ini yang harus dia lakukan. Bukan besok hari, tunggulah, nantilah. Ya. Saya kan masih muda hari ini, saya masih kecil hari ini. Siapa yang jamin antum bisa hidup besar? Yang kecil mati juga, yang tua juga mati. Siapa yang bisa jamin antum besok hari sehat? Bisa jadi antum mengalami cacat dan yang lainnya tidak bisa menuntut ilmu. Maka oleh sebab itu para ulama sangat membenci sifat taswif bagi para penuntut ilmu. Karena dia mengakhirkan, dia dilalaikan oleh angan-angannya. Dia memiliki angan-angan yang panjang. Dan angan-angan itu ada dua macam. Yang pertama ada angan-angan yang dia terpuji. Angan-angan yang terpuji seperti apa? Dia mengatakan pada dirinya, saya insya Allah besok hari saya akan belajar, saya akan menuntut ilmu, saya ini. Ini angan-angan yang dia baik untuk masa depan dia. Hanya sekedar angan-angan. Akan tetapi angan-angan itu juga tidak cukup. Sekedar angan-angan saja tidak cukup. Walaupun angan-angan itu baik. Dia berangan-angan, besok saya akan menghafal Quran, besok saya akan menghafal hadis, besok saya akan duduk baik di majlis-majlis para ulama, besok saya akan rajin salat, besok. Angan-angan seperti ini, angan yang baik, yang terpuji, tapi tidak cukup untuk menyelamatkannya kalau hanya angan-angan saja. Ada angan-angan orang yang mereka tercela angan-angan tersebut. Ada angan-angan yang tercela. Bagaimana angan-angan yang tercela tersebut? Yaitu adalah dia berangan-angan dengan sesuatu yang tidak akan mungkin dia dapatkan. Dan ini adalah perkara yang banyak terjatuh di dalamnya para penuntut ilmu. Karena angan-angan itu adalah apa yang datang dari diri kita. Mungkin perkataan diri kita, perkataan hati kita. Itu angan-angan. Maka dijelaskan bahwa taswif, adapun sifat mengakhirkan, menunda-nunda amalan dan angan-angan ini da'in khatiran. Dia merupakan dua perkara yang sangat berbahaya. Yufsidanil qalbu wal waqt. Dia bisa merusak hati dan juga bisa merusak waktu. Wa yu'rijani bil mar'i ila 'alimil khayal. Dan dia hanya mengantarkan orang itu ke dunia khayalan saja. Dia cuma berkhayal saja, tidak hidup di dunia nyata. Dia berkhayal, besok saya jadi ini, besok saya jadi ini, besok saya seperti ini. Khayalan hidup. Dan adapun Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tentang keinginan dan angan-angan orang-orang yang minta dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kehidupan dunia. Dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Rabb, kalaulah sekiranya engkau akhirkan ya ajalku ini walaupun sedekat. Kembalikan angan-angan. Semua orang-orang ini berangan-angan untuk dia kembali kalau dia sudah mendapatkan atau melihat apa yang merugikan dirinya. Orang-orang masuk neraka ketika dia menampak azab Allah Subhanahu wa taala, tampak dia neraka Allah Subhanahu wa taala, maka dia berangan-angan. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Itu jawaban mereka. Itu harapan mereka, angan-angan mereka. Ya Allah, kembalikan kami ke dalam kehidupan dunia agar kami bisa beramal saleh. Hari ini kami yakin. Maka seorang dia akan yakin ketika dia sudah melihat kesudahan dirinya. Dia akan lihat, antum lihat saja orang-orang yang mendapatkan nilai-nilai buruk yang jelek di dalam ujian-ujian mereka, atau sebagian orang yang mungkin dia menyesal dengan apa yang dia lakukan disebabkan kelalaian-kelalaiannya, apa yang dia katakan, apa yang keluar dari, kalaulah seandainya saya belajar dengan baik, tentu saya tidak akan dapat nilai. Ya sudah terjadi. Ada orang, kalaulah sekiranya saya dulu seperti ini, kalaulah saya dahulu seperti ini. Itu yang keluar dari mulutnya, penyesalan-penyesalan. Kenapa? Karena dia menunda-nunda amal. Dia diberikan kesempatan belajar, diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, tidak dimanfaatkan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Maka fa'ala talabil ilmi an yatanazzah an hadhil munqisah. Maka seorang penuntut ilmu dia harus menjauhkan dirinya, menyucikan dirinya dari perkara yang mengurangi dirinya ini. Maksudnya apa? Perkara yang akan menghalangi dia dari ilmu tersebut, yaitu menunda-nunda amal dan panjang angan-angan. Maka hendaknya yubadiru bil a'mal, hendaknya dia bersegera untuk beramal. Amalan biqauli ta'ala, beramal sesuai dengan firman Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian untuk kebaikan. Harusnya seorang muslim yang pintar, yang cerdas, ya, dia berlomba-lomba untuk kebaikan. Apa yang harus dia lakukan hari esok ini? Saya lakukan hari ini apa? Kebaikan yang sudah saya lakukan hari ini. Besok apalagi kebaikan yang harus saya lakukan? Harusnya dia berpikir seperti itu. Dia berlomba-lomba untuk kebaikan, bukan berlomba-lomba untuk keburukan. Sekarang kebalik. Banyak orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi ahlul maksiat. Berlomba-lomba untuk jadi orang-orang yang mereka melakukan keburukan-keburukan. Bahkan dia bangga menjadi orang-orang yang melakukan keburukan. Bangga dia melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bangga dia ketika melanggar peraturan-peraturan yang itu merugikan dirinya. Bangga dia. Bahkan dia berlomba-lomba untuk itu. Ini keburukan. Ini manusia yang tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik. Kalau dia berakal, kalau dia orang yang menggunakan akalnya dengan baik, pasti dia akan berlomba untuk kebaikan. Karena akal yang rusaklah yang mereka banyak condong kepada berbagai macam keburukan. Maka seorang penuntut ilmu ketika dia dihadapi dengan permasalahan seperti ini, harusnya dia menyucikan dirinya dari sifat-sifat taswif dan tamanni. Dia sucikan dirinya dari sifat menunda-nunda amal, dan demikian juga dari panjang angan-angan. Karena panjang angan-angan ini yang merusak orang. Seolah-olah dia akan hidup 1000 tahun, seolah-olah dia akan hidup besok pagi lagi, padahal tidak ada jaminan. Siapa yang akan jamin? Maka oleh sebab itu hari ini
Diperintahkan kita untuk bersegera untuk beramal. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk meraih kebaikan. Banyak kebaikan-kebaikan, menghafal Quran, membaca Al-Quran, salat malam, melakukan ibadah-ibadah sunnah. Harusnya seorang muslim dia berlomba-lomba untuk ini, apalagi talibul ilm. Para penuntut ilmu syar'i harusnya dia menjadi orang yang terdepan dalam melakukan amalan-amalan ini. Bukan malah sebaliknya. Bukan malah sebaliknya. Makanya di sebahagian tempat kita lihat, kenapa sangat kurang sekali semangat orang dalam belajar? Karena ini. Karena sifat taswif ada dalam dirinya. Menunda-nunda beramal, menunda-nunda untuk melakukan amal saleh. Seolah-olah dia ada jaminan bagi dirinya untuk bisa beramal sesuai dengan apa yang dia inginkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu mu'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surganya yang seluas langit dan bumi yang Allah sudah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u, diperintahkan kita apa? Sari'u, bersegera. Tidak lalai-lalai, tidak menunda-nunda waktu. Harusnya dia bersegera. Hari ini dia bisa melakukan amal kebaikan, amal saleh dia lakukan. Hari ini dia bisa mendapatkan faedah, dia lakukan. Maka oleh sebab itu barang siapa yang dia di dalam dirinya ada sifat taswif, suka menunda-nunda amal, menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda waktu, ya, maka dia tidak akan sampai kepada ilmu. Ini perkara yang menghalanginya. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu menjadi a'rafun nas biqimatil waqt. Dia harus menjadi orang yang paling tahu, paling mengerti dengan nilainya waktu. Bagaimana nilainya waktu? Antum hari ini, ya, di usia-usia seperti ini, usia seperti ini dia tidak akan kembali lagi. Laita syababa ya'udu yawma. Tidak akan mungkin masa muda itu dia akan kembali lagi. Ketika dia sudah berumur tua, lalu baru dia berpikir, kalau sekiranya masa muda saya dulu bisa belajar, pasti saya sudah hafal Quran, pasti saya sudah seperti ini dan seperti itu. Tapi untuk bagaimana mungkin? Masa muda itu tidak akan bisa diulang. Masa muda itu tidak akan bisa dikembalikan lagi. Ya. Karena hidup kita ini bukan, ya, film atau video. Maka antum harus pikir, buka, ya, pikiran antum, hidup ini nyata, tidak seperti yang antum lihat di televisi, di video-video. Bisa diulang, bisa direview, ya, bisa dicepatkan, bisa dilambatkan. Al-waqt yajri. Waktu itu akan berlalu terus. Maka seorang penuntut ilmu dia harus menjadi orang yang paling mengerti dan paling tahu tentang nilainya waktu. Nilainya waktu. Atau di masa-masa muda, di masa-masa usia masih bisa belajar, badan masih sehat, akal masih bisa digunakan dengan baik, maka gunakan ini. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena antum harus hidup dalam dunia nyata, bukan di dalam dunia khayal, bukan di dalam dunia angan-angan. Karena ada orang yang hidup dunia angan-angan. Saya nanti 3 tahun lagi lah saya akan hafal Quran. 2 tahun lagi lah saya akan taubat. 1 tahun lagi lah saya akan belajar ini, belajar itu. Ditunda-tunda. Maka menunda-nunda waktu ini adalah perbuatan yang tidak membuahkan manfaat sama sekali. Hendaknya seorang penuntut ilmu dia orang paling mengerti tentang nilainya waktu.
dan juga menjadi orang yang paling pertama sekali bisa memanfaatkan waktu itu. Bisa memanfaatkan waktu. Karena waktu yang sudah berlalu dia tidak akan mungkin kembali. Makanya dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar, Nabi SAW menasihati Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau wahai Abdullah bin Umar di dunia ini bagaikan orang asing, orang yang sedang merantau, yang dalam perjalanan. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan berkatalah Abdullah bin Umar, kata beliau apa? Wa idza amsayta fala tantadhiru sabah wa idza asbahta fala tantadhiru masa. Kalau engkau berada di waktu sore, maka jangan kau tunggu sampai pagi. Kalau engkau berada di waktu pagi, jangan tunggu sampai engkau berada di waktu sore. Wa khuz min sihatik li maradik, ambil masa sehatmu untuk masa sakitmu. Wa min hayatik li mautik, dan untuk hidupmu ya diambil limauti untuk masa mati. Dan ini dinasihatkan oleh para ulama. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kalau kalian berada di waktu pagi, sore, manfaatkan waktu itu, jangan tunggu sampai besok pagi. Karena tidak ada jaminan kita bisa sampai besok pagi. Kalau engkau berada di waktu pagi, jangan tunggu baru sore nanti. Harus bersegera beramal. Khuz sihatik li maradik, ambil masa sehatmu ini, manfaatkan masa sehatmu untuk masa sakitmu. Ketika sehat kita bisa belajar. Ketika sehat kita bisa beribadah. Ketika sehat kita masih bisa untuk bermudzakarah, menuntut ilmu dan yang lainnya, melakukan ibadah-ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah sakit, kapan masa kita? Sulit untuk melihat orang sakit. Bagaimana dia beribadah? Lihat saja di dalam diri kita ketika kita sakit, apa yang dilakukan? Sangat terhalang kita untuk beribadah kepada Allah. Dan siapa yang akan menjamin kita ini sehat terus? Kan tidak ada jaminan. Bisa jadi orang itu dia akan sakit. Mungkin bisa jadi sakit yang akan membawa kematian kepada dia. Lalu kapan dia waktunya beramal kalau dia menunda-nunda amalan? Kapan waktunya dia taubat? Kalau dia menunda-nunda taubat. Kapan waktunya dia memperbaiki diri kalau dia tidak pada masa sehatnya dia berusaha memperbaiki diri itu? Seorang penuntut ilmu dia harus paham ini. Karena ini merupakan anjuran dari Nabi SAW dan bahkan para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka orang-orang yang terdepan dalam memanfaatkan waktu-waktu mereka. Tidak terbuang sia-sia saja. Mereka orang yang bersegera. Wa khuzlin wa min hayatik li mautik, dan untuk ambil dari hidupmu ini untuk matimu, persiapkan untuk matimu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seorang untuk salat dengan khusyuk. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sallu salatan mawaddi'. Salatlah kalian sebagaimana salatnya orang-orang yang akan berpisah, orang yang akan mati. Dimanfaatkan, antum bisa sholat sekarang, manfaatkan sholat dengan sebaik-baiknya. Ada masanya antum tidak bisa sholat, mungkin disolatkan orang. Ada masanya. Ada masanya kita nggak bisa sholat lagi. Ada masanya orang nggak bisa ke masjid lagi. Ada masanya orang itu nggak bisa dia baca Quran. Jangankan baca Quran, menggerakkan bibirnya pun dia nggak mampu. Ada masanya. Maka ambil masa hidup yang Allah berikan, nafas yang Allah berikan, itu kita persiapkan untuk menghadapi yang namanya kematian. Karena kematian itu dia tidak akan bisa diundur dan dia tidak akan bisa dimajukan walaupun sesaat. Idza jaa ajaluha la yastaqdimuna wa yastakhiruna sa'.
Kalau sudah datang ajalnya, dia tidak akan bisa dimajukan, tidak akan bisa dimundurkan walaupun sesaat. Bagaimana orang dia akan jamin besok pagi dia hidup? Maka oleh sebab itu, memanfaatkan waktu yang kita berada di dalamnya hari ini atau saat ini itu sangat penting sekali. Jangan dibuang-buang, jangan ditunda-tunda. Masa muda Allah berikan, jangan dikira masa muda itu tidak dipertanggungjawabkan, dipertanggungjawabkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazulu qadamu bani Adam yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak bergeser telapak kaki anak Adam hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umri fima afna, umurnya kemana dia habiskan. An syababi fima abla, masa mudanya kemana dia habiskan masa mudanya ini. Antum ditanya tentang masa muda ini, kita semua ditanya. Tentang harta ditanya juga, an mali min aina iktasaba wa fima anfaqa. Tentang harta kita, di mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan, itu kan ditanya. Dan demikian juga kan ditanya tentang an ilmi, ditanya tentang ilmu kita, fima amila bihi, di mana kita amalkan ilmu itu. Semuanya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu persiapkan. Jangan kita tunda-tunda untuk beramal. Berkata Imam Ibn Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan, "Waman kata beliau, wa min ajada ala khatirihi dzikrul jannah allati la mauta fiha wala marad wala naum wala gham bal ladatuha muttasila min ghairi inqita' wa ziyadatuha ala qadri ziyadatil jidd hauna intahab hadha az-zaman falam yanam illa darura walam yaghfal an imaratil lahza." Kata beliau, dan di antara ajadi ala khatirihi, di antara perkara yang disebutkan tentang surga di dalamnya, yaitu dengan surga dan tentang apa-apa yang di dalamnya. Yang di surga itu tidak ada kematian di dalamnya, tidak ada sakit di dalamnya, tidak ada tidur di dalamnya, wala gham, dan tidak ada kesedihan di dalamnya. Bahkan kelezatan surga itu senantiasa terus berlangsung, tidak ada terputusnya, dan akan bertambah terus kenikmatan-kenikmatan tersebut. Maka intahab hadzal zaman, maka kata beliau, gunakan waktu ini, gunakan masa ini, perhatikan masa ini. Falam yanam illa dhurura, dan janganlah dia tidur kecuali untuk kebutuhannya saja. Walam yaf'al an imaratil lahza, dan janganlah dia melakukan perbuatan yang menjauhkan dirinya walaupun sesaat. Maksudnya apa di sini? Kata beliau, gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dan adapun sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwa angan-angan, ada angan-angan yang terpuji, yaitu seorang dia berangan-angan bisa melakukan perbuatan kebaikan, melakukan ibadah sunnah, wala yastati'u, tapi dia tidak bisa. Dia berangan-angan, dia ingin melakukan ibadah sunnah, dia ingin melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan, tapi dia tidak bisa. Ini angan-angan yang terpuji. Walau salasah syurut, akan tapi angan-angan seperti ini ada 3 syarat. Yang pertama, al-azmu 'alal fi'l. Dia benar-benar bertekad di dalam dirinya untuk melakukan amal ini apabila dia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya, diberikan kemampuan untuk melakukannya. Kemudian yang kedua,
fi hududi syar'iyyat, ya, bahwa itu masih di dalam batas-batas syariat angan-angan tersebut. Sebagaimana seorang dia berangan-angan, saya kalau punya uang saya nanti akan bangun masjid dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga syaratnya alla yakuna bidal insan, dan hendaknya, ya, tidak menjadi bidan al-insan. Itu maksudnya di sini adalah hanya sekedar angan-angan panjang orang saja. Nah, orang-orang yang berangan-angan seperti ini, dia mendapatkan kebaikan, akan tapi dengan apabila dia memenuhi syarat-syarat tadi. Adapun yang tercela, dia adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, ya, ketika beliau menjelaskan perkataan Syekhul Islam Abi Ismail Al-Harawi an mafsadatil qalb, tentang kerusakan-kerusakan hati. Apa kata beliau? Al-mufsidus tsani min mafsadatil qalb. Perusak kedua dari perusak-perusak hati tersebut adalah rukubuhu bahrat tamanni wa huwa bahrun la sahila lahu wa huwa al-bahru alladhi yarkabuhu mafalisil alam kama qil idza tamannaitu bittu layla mughtabitan innal mana ra'su amwalil mafalis. Kata beliau apa? Ya, Imam Ibnu Qayyim mengatakan angan-angan yang tercela itu adalah di antara perusak-perusak hati. Yang kedua kata beliau adalah dia menaiki lautan angan-angan, angan-angan yang panjang, banyak berangan-angan. Kemudian wa huwa bahrun la sahilalah, dan dia adalah angan-angan itu bagaikan lautan yang tidak bertepi. Orang angannya panjang, ya. Bagaimana orang berangan-angan? Bisa jadi dia berangan-angan sampai ke bulan, angan-angan bisa sampai ke langit. Kan angan-angan dia. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa angan-angan itu bahrun la sahilalah, bahwa angan-angan itu adalah lautan yang tidak akan pernah bertepi. Tak ada tepinya. Wa huwal bahrul ladzi yarkabuhu mafalisil alam. Dia adalah lautan yang dilalui oleh orang-orang yang paling bangkrut di dalam kehidupan dunia ini. Jadi angan-angan itu adalah lautan orang-orang yang bangkrut. Antum berangan-angan jadi orang baik, ya, tapi tidak melalui jalan-jalannya. Bagaimana akan bisa dilalui? Dia berangan-angan ingin menjadi orang yang saleh, ya, berangan-angan menjadi orang berbakti kepada orang tuanya, berangan-angan menjadi orang yang dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain, berangan-angan menjadi orang alim, tapi dia tidak melalui jalan-jalannya. Bahkan dia hanya berangan-angan saja, berangan-angan dengan angan-angan yang panjang. Apa yang akan dia dapatkan? Tidak ada sama sekali yang dia dapatkan. Makanya orang Arab mengatakan tarjun najata wa lam tasluk masalikah. Engkau menginginkan keselamatan tapi kamu enggak mau melalui jalan-jalannya. Inna safinata lam tajri 'alal yabas. Bahwa kapal itu tidak pernah berlayar di atas daratan. Antum harus paham, kapal dia tidak akan pernah berlayar di atas daratan. Orang dia tidak akan pernah menjadi baik kalau dia enggak belajar tentang apa itu kebaikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan, ya, memberikan pelajaran kepada dia. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan itu. Karena semua segala sesuatu itu wajib dengan berilmu. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, kalian dalam keadaan tidak tahu sama sekali, tak ada ilmu, bodoh, ya.
Seorang dia keluar dari perut ibunya tanpa ilmu. Baru Allah ajarkan, didik dia sedikit. Ya. Dia didik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu itu adalah dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum wa anal ilmu bitta'allum. Ilmu itu adalah dengan belajar dan sikap hilm, ya, sikap lembu, sifat bijaksana itu adalah juga dengan belajar. Tidak ada orang yang dia lahir tiba-tiba, ya, langsung bisa berilmu dengan ilmu yang luas, ya, kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukjizat-mukjizat yang didapatkan oleh sebagian, atau Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran menunjukkan ayat-ayat seperti lahirnya Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara, ataupun ada bayi-bayi yang lainnya. Dan ini mukjizat, tapi secara, ya, hakikatnya para manusia dia tidak akan bisa menjadi baik kecuali dia belajar menjadi baik. Dia tidak akan bisa menjadi orang berilmu kecuali dia belajar untuk berilmu. Maka oleh sebab itu dikatakan oleh beliau, ya, sebagaimana disebutkan oleh orang penyair, idza tamanaitu bitu lailal multabita. Kalau seandainya aku berangan-angan pada malam hari ini, maka aku tidur mu'tabita. Ya. Innal muna, sesungguhnya angan-angan tersebut ra'su amwal al-mafalis. Sesungguhnya angan-angan tersebut dia adalah modalnya orang-orang yang bangkrut. Jadi kalau orang-orang bangkrut itu mau orang-orang yang panjang angan-angan. Kenapa? Karena dia hidup di dalam khayalan-khayalan, janji-janji syaitan. Syaitan yang menjanjikan kepada dia, nanti saja, kamu kan masih muda, itu apa belajar sekarang? Ya? Nanti saja taubatnya, itu apa sekarang, waktu masih panjang. Lalu tiba-tiba apa? Tiba-tiba dia mati dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia penghuni nerakanya. Ini bahaya dari sifat taswif dan panjang angan-angan. Maka seorang penuntut ilmu dia harus jauhi, karena ini hanyalah orang-orang bangkrut yang punya hal seperti ini. Dan sebagaimana disebutkan oleh Abu Tamam, ya, beliau mengatakan man kana mar'a azmu wa humu urudul amani lam yazal mahzula. Kata beliau, ya, barang siapa yang dia menjaga, maksudnya dia jaga azamnya, tekadnya dan keinginannya, waradul amani, maka dia buang angan-angan tersebut, lam yazal mahzula, maka dia senantiasa menjadi orang yang mahzul. Dikatakan oleh sebagian para ahlul hikmah mengatakan, min aswa'in nas, manusia yang paling buruk halan keadaannya, min aswa'in nasi halan, manusia yang paling buruk keadaannya adalah man ba'udat hammatuhu wattasa'at amniyatuhu wa qasarat adatuhu wa qallat miqdaratuhu. Itu orang yang paling buruk. Artinya apa? Orang yang paling buruk keadaannya adalah orang yang jauh, ya, himmahnya, maksudnya dia enggak punya himmah, tidak punya semangat, tidak punya keinginan yang kuat. Wattasa'at amniyah, akan tapi angan-angannya panjang. Wa qasarat a'lahu, akan tapi pendek, ya, usahanya. Wa qallat miqdaratuhu, dan sedikit kemampuannya. Ini orang yang paling rusak, orang yang panjang angan-angan. Dan berkata yang lain mengatakan, tajannabul amani, jauhkan oleh kalian angan-angan panjang tersebut. Fa inna tadhabu bi bahjati ma khuwiltum,
wa tastasghiruna biha ni'matallahi 'alaikum. Dia mengatakan, jauhkan oleh kalian angan-angan tersebut karena dia akan berlalu. Tudhabu bi bahja ma khuwiltum, yaitu dia akan menghilangkan bahja menghilangkan kemuliaan dari kalian. Wa tastaghiruna biha ni'matallahi 'alaikum, dan akan menganggap kecil nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Ini orang yang panjang angan-angan, sifatnya seperti ini, hilang kemuliaannya, dan juga dia bisa menganggap pendek atau menganggap ringan atau kecil nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang penuntut ilmu wajib dia menjauhkan penyakit ini. Penyakit menunda-nunda amal dan panjang angan-angan. Wajib untuk dia jauhi. Harus dia jauhi. Maka oleh sebab itu, harusnya seorang penuntut ilmu haruslah dia menjauhkan dirinya dari sifat-sifat tercela seperti ini. Dan banyak seorang harusnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa disibukkan dengan amal saleh, bukan dengan angan-angan saja. Disibukkan dengan amal saleh, bukan dengan angan-angan yang bohong, bukan angan-angan kosong, khayalan-khayalan yang merusak, ataupun mimpi-mimpi yang tidak pernah dia terbangun dari mimpinya. Ada orang-orang yang dia sibuk bermimpi saja, atau sibuk berangan-angan saja, tapi tak pernah melakukan usaha sama sekali. Hanya membuang-buang waktu dan juga meringankan timbangan. Dia buang-buang waktu. Maka para penyair ada penyair mengatakan, tamannaita an tumsi fakhiyan munadhiran bi ghairi ana'il wal junun funun. Engkau berangan-angan sore hari itu menjadi ahli fikih yang bisa berdebat bi ghairi ana', tanpa ada ana'in wal junun al funun, tanpa menguasai atau tanpa belajar dan menguasai dari al-funun. Funun maksudnya adalah cabang-cabang ilmu. Nah, ini adalah perbuatan yang tidak mungkin terjadi. Jadi oleh sebab itu, antum atau kita semuanya yang masih diberikan kesempatan hari ini bisa hidup, bisa menikmati beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu syar'i, maka jangan sekali-sekali kita memelihara sifat seperti ini. Sifat panjang angan-angan, menunda-nunda amal, ini sifat tercela. Syaitan akan senang dengan orang-orang seperti ini. Karena yang diinginkan syaitan adalah bagaimana menjauhkan manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Panjang angan-angan dan menunda-nunda amal itu adalah sesuatu yang dicela oleh syariat. Menunjukkan seseorang tersebut apabila melakukan perbuatan menunda-nunda amal dan panjang angan-angan, menunjukkan orang itu adalah orang-orang yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak celaan-celaan terhadap orang yang panjang angan-angan akan tapi sedikit beramal, akan tapi bahkan tidak beramal, hanya hidup dengan khayalan-khayalan saja. Seperti seorang, dia ingin kaya, tapi dia berkhayal untuk kaya, tapi tidak mau usaha. Ini angan-angan. Ada orang yang berkhayal dia bisa menjadi ulama, tapi nggak mau belajar. Ini nggak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin dia dapatkan. Maka ini adalah kesalahan
ataupun penghalang yang akan menghalangi kita dari ilmu. Karena berapa banyak orang-orang yang dia luput dari ilmu yang bermanfaat disebabkan menunda-nunda amal dan panjang angan-angan. Luput dari berbagai macam faedah. Luput dari kebaikan-kebaikan. Maka kenapa? Karena ilmu itu di sisi para ulama, ilmu itu adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Ilmu itu adalah sesuatu yang sangat dimuliakan. Maka ada beberapa perkataan ulama yang menjelaskan bagaimana ilmu, kedudukannya dan kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, kana ar-rajulu idza talaba al-ilm lam yalbis an yara dhalika fi takhashshu'ihi wa basrihi wa lisanihi wa yadihi wa salatihi wa zuhdihi wa in kana ar-rajulu la yusiba al-bab min abwab al-ilmi fa ya'malu bihi fa yakunu khairan lahu min ad-dunya wa ma fiha. Lihat bagaimana para ulama mengatakan dan menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Apa kata beliau? Apabila seseorang itu menuntut ilmu, lam yalbas an yara dzalika fi taghashu'ihi, maka tidaklah terpakai ilmu tersebut kecuali akan tampak dari kekhusyuannya, dari pandangannya, dari lisannya, dari tangannya, dari solatnya, dan dari zuhudnya. Dan apabila seseorang itu menguasai atau memiliki ilmu ataupun salah satu cabang dari cabang-cabang ilmu, maka dia beramal dengannya, maka itu lebih baik dari dia, lebih baik bagi dia dari dunia dan isinya. Lihat, dia cuma menguasai satu cabang ilmu saja, atau mungkin satu ilmu, dia beramal dengannya, maka itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari dunia dan isinya. Bahkan Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan orang itu dikatakan berilmu ketika tampak di dalam dirinya, bagaimana sholatnya, bagaimana khusyuknya, bagaimana pandangannya, bagaimana lisannya, tangannya, itu akan tampak orang ini berilmu atau tidaknya. Seorang yang berilmu akan tampak dari situ. Maka di sini kita mengetahui bahwa tingginya kedudukan ilmu tersebut. Dan juga berkata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan al-ilmu ilman, ilmu itu ada dua, ilmu din wa huwa al-fiqh, wa ilmu dunya wa huwa at-tib, wa ma siwahu min asy-syi'ri wa ghairihi fa'ana'u raghbas. Kata beliau, ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu agama, yang kedua ilmu tib, ilmu kedokteran. Dan yang lain dari itu, dari syair-syair yang melalaikan dan yang lainnya, maka itu hanyalah fa'ana'u wal abath. Itu hanyalah kesia-siaan saja. Itu kesia-siaan. Ini Imam Syafi'i menunjukkan apa? Tingginya ilmu agama. Dikatakan lagi oleh Al-Imam Al-Asma'i mengatakan, inna akhwaf ma akhafu ala talib al-ilmi idza lam ya'rif an-nahwi yadkhulu fi jumlatin qawli alaihi salam, ya, fi jumlatin qawluhu alaihi salam. Kata beliau, apa? Yang paling aku takutkan pada penuntut ilmu itu adalah kalau mereka tidak mengerti tentang nahwu, tentang ilmu nahwu, yadkhulu fi jumlatin, keumuman
perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia berdusta atas namaku, maka dia sudah mengambil tempat duduknya dalam neraka. Maka ilmu harus diketahui, karena kedudukan ilmu. Orang yang dia tidak berilmu, dia cenderung jatuh kepada dosa ini. Bisa jadi dia nanti berbicara atas nama Nabi, tapi itu adalah kedustaan. Kemudian yang keempat, qala Sihnun bin Sa'id, beliau mengatakan, ajsarun nasi 'alal fitya aqalluhum ilman, yakunu 'inda ar-rajuli al-bab al-wahid min al-ilmi fayudhannu anna al-haqqa kulluhu fihi. Kata beliau, ya, ajsarun nas 'alal fitya aqalluhum ilman. Orang yang paling besar andilnya dalam menimbulkan fitnah adalah orang yang paling sedikit ilmunya. Orang paling sedikit ilmunya. Ada seseorang yang dia menguasai satu ilmu saja, akan tapi dia mengira bahwa dia sudah mengetahui ilmu seluruhnya. Dia cuma menguasai satu ilmu saja, tapi dia mengira dia sudah menguasai seluruh cabang ilmu. Maka ini adalah kesalahan, ya. Dan juga sebagaimana diperkatakan oleh para ulama yang lain, kana ba'dul hukama yaqul, sebagian para ahli hikmah mengatakan, nafa'anallahu wa iyyakum bil ilm, semoga Allah memberikan manfaat kepada kalian, ya, dan kepada kami dengan ilmu. Wala ja'ala hazzana minhu al-istima' wa ta'ajjub, dan janganlah jadikan bagian kami darinya adalah al-istima', yaitu sifat suka didengar, maksudnya ini sifat riya dan ta'ajjub, dan sifat sombong. Ini diantara perkataan ulama yang menjelaskan kepada kita perkara-perkara yang berkaitan dengan kedudukan ilmu. Dan juga Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, idza tara'asa ar-rajulu sari'an adarra bi katsirin minal ilm wa idza talaba balagha. Kata beliau, apabila seorang itu dia merasa pintar dengan cepat, maka dia akan rugi dengan kerugian yang banyak dalam ilmu. Wa idza talaba, dan apabila dia menuntut ilmu, wa talaba balagha, dan apabila dia menuntut ilmu dan menuntut ilmu itu akan menyampaikannya. Nah, ini berbagai macam perkataan-perkataan ulama yang dijelaskan di dalam kitab-kitab yang ada, dan ini dikumpulkan oleh Syekh Abdul Salam Al-Barjas rahimahullah. Dan akhirnya ketika kita sudah mengetahui kedudukan ilmu di sisi para ulama, maka wajib bagi kita seluruhnya untuk menjadikan ilmu tersebut adalah sesuatu yang harus kita kedepankan.